warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Agus Muhammad. Apa kabar semuanya? Apa kabar teman-teman mencari kerja dan apa kabar calon-calon amanah? Di video ini gue ingin bahas tentang suka dan duka atau enak gak enaknya kerja di PT Astra Desa Motor. Dan buat teman-teman yang baru gabung silahkan like video ini, dan yang belum subscribe channel gue tolong subscribe dulu. Kita tolong support untuk kedepannya ya. Langsung aja biar gak terlalu lama. Mobil dulu. Jadi gue 2 tahun di Daihatsu, tepatnya di PT Daihatsu di Karawang Assembling Plant. Dulu gue di KAP ya, gue di bagian assembling selama 2 tahun di departemen, lebih tepatnya sub SC departemen atau di Judate saat itu. Gue di sub SC 2. Dan di video ini izinkan gue untuk cerita dulu enaknya di Daihatsu ya. Jadi emang di tahun 2013, jadi gue gabung di 2013 sekitar 10 tahun yang lalu. Ya bisa dibilang enak juga, tapi dibilang enggak ya enggak. Dan di sini gue ingin coba ceritain tentang enaknya di Daihatsu. Enaknya di Daihatsu itu pertama 2 shift. Daihatsu 2 shift, jadi ada kemungkinan buat ngelong tuh ada. Jadi nggak mungkin lu cuma kerja untuk gaji pokok ya. Yang kedua, emang di Daihatsu ini jadi GP itu lebih dari UMR saat itu. Jadi misal UMR-nya 2 juta, di Daihatsu bisa 2,2 juta. Dan juga uang transport yang lumayan. Jadi kalau lu bisa hidup hemat, lu bisa hidup hanya dengan makai gaji uang transport kalian. Jadi gaji pokoknya utuh nih. Kan ada gaji pokok, ada uang transport dan tunjangan lembur kan. Kalau lu bisa hidup hemat di Karawang atau di Sunter, mungkin lu bisa cuma pakai uang transport kalian buat hidup di Karawang atau Sunter selama sebulan itu. Gak usah pakai gaji pokok. Dan juga lemburan kalian bisa ditabung. Dan mungkin yang paling enak lagi di Daihatsu ini, kalau misal lu shift 1, lu lembur sampai jam 8, jam 7, maghribnya lu dikasih makan sore gitu loh. Jadi lu nggak usah beli lagi ketika, ya gimana ya, maksudnya di dalam sehari itu lu nggak perlu beli buat makan lagi. Jadi paling lu cuma butuh uang buat sarapan doang. Maksudnya gimana? Maksudnya dalam sehari misal lu shift pagi di hari Senin. Misal lu shift pagi dari Senin dan lu lembur sampai jam 8, otomatis lu berangkat jam setengah 7. Setengah 7 lu tinggal beli sarapan, mungkin nasi uduk atau di warteg dengan budget mungkin hanya 10.000. Dan nanti di jam 10 paginya lu dapat roti sama susu. Jam 12 lu makan siang, dan di jam 6 sorenya lu makan sore. Dan itu makannya bukan catering lagi, biasanya nasi bebek atau nasi padang. Itu bener-bener super kenyang banget, sampai lu pulang jam 9 pun lu gak bakal lapar lagi kalau kata gue. Jadi pengeluaran lu di hari itu mungkin hanya 10.000 rupiah, murah banget ya. Itu enaknya kerja di Daihatsu. Kalau pas gue di Toyota, sore itu gak dikasih makan, lu beli sendiri. Tapi kalau di Daihatsu lu dapat makan sore. Itu enaknya di situ. Dan mungkin ya enaknya di Daihatsu selanjutnya lagi ya, brandnya lumayan. Ketika lu pulang kampung, lu dengan status karyawan Daihatsu, enak banget nih, keren banget Daihatsu gitu kan. Tapi ya kita nggak tahu aslinya gimana. Dan ya yang pasti ada bonus akhir tahun, THR juga ada, untuk jaminan kesehatan juga lumayan bagus. Namun kalau nggak salah, koreksi kalau salah ya, nggak tahu sekarang, pas zaman gue dulu di Daihatsu hanya pakai BPJS, jadi nggak ada asuransi lain. Tapi kalau sekarang beda, tolong dikoreksi, tolong di komen teman-teman yang masih di Daihatsu saat ini. Next, tadi udah bahas enaknya kerja di Daihatsu ya. Nggak adil kalau kita nggak bahas nggak enaknya, karena ya ada pahit, ada manis, ada pahit. Jadi khawatirnya gue kebanyakan ngomongnya manis-manis, pas lu masuk Daihatsu ternyata banyak pahitnya, gue lagi diserang. Oke. Nggak enaknya di Daihatsu itu dulu ya, ini gue ngomongin pengalaman gue. Daihatsu itu kerjanya capek banget, asli. Buat teman-teman yang mungkin nanti ditempatkan di bagian welding bakal ngerasa banget betapa capeknya Daihatsu. Apalagi Daihatsu itu terakhir gue di sana tuh 59 detik harus jadi satu mobil. Lo bisa bayangin kan, bikin gorengan aja mungkin 1 menit belum matang ya kan. Nggak usah gorengan lah, mendoan aja 1 menit belum matang. Tapi di Daihatsu lo diharuskan jadi dalam 1 menit 1 mobil. Jadi kalau nggak salah dalam sehari itu, dalam satu shift, ya berarti 60 dikali 7 ya, 420 mobilan lah, segituan lah, 450-an dalam satu shift tanpa lembur. Kalau sampai lembur biasanya nyampe 600-an kayaknya ya kalau nggak salah. Gue lupa juga sih, udah lama banget. Itu gak enak di Daihatsu, itu capek banget.
Apalagi kalau produksi lagi naik. Kalau produksi naik itu udah bener-bener hidup lu berasa singkat banget. Lu berangkat, lembur, pulang, tidur, bangun lagi buat berangkat lagi, lembur gitu doang. Jadi lu nggak bisa nikmatin hidup. Cara lu nikmatin hidup ya lu kerja aja di situ. Udah kerja capek, full, lembur mulu, itu bener nggak bisa nikmatin hidup saat produksi naik. Itu nggak enaknya di situ ya. Jadi lu harus siapin dulu nih mental lu kalau besok mau kerja di situ. Jangan mikir yang enak-enaknya mulu. Tapi ya ketika banyak lembur otomatis ya gaji beda. Cuman memang capeknya luar biasa. Tapi biasanya berasa enaknya tuh ketika lebaran sama akhir tahun karena kan ada libur panjang tuh. Itu di situ biasanya teman-teman DASU menikmatin kerja keras mereka untuk kesombongan. Gak bercanda. Next, mungkin gak enaknya lagi di DASU itu apa ya, gesekannya tuh berasa. Mungkin ini karena kalian kerjanya capek, jadi ketika ada sesuatu yang apa ya, berselisih atau apa tuh berasa banget. Untuk kejadian kepancing emosi itu sangat mungkin banget terjadi di Daihatsu ya, antara kan kerjaan misalnya lo sama partner lu segala macam itu gampang banget kepancing emosi karena ya wajar lah ya, namanya orang capek pasti kan bawaannya emosi mulu. Jadi mungkin kalau mau masuk di Daihatsu yang harus lu kontrol ya emosi lu besok ketika gabung di sana, karena emang emosinya bener-bener terpancing banget dalam segala situasi gitu loh. Dan selanjutnya lagi di Daihatsu itu nggak enaknya kalau apa ya, kayaknya udah sih, cuman emang zaman gua itu nggak ada serikat jadi emang beda. Tapi kalau sekarang udah ya lumayan bagus lah ya, udah hampir mirip sama Toyota, mungkin seragamnya pun udah beda. Sekarang udah ada SPSI, kalau zaman gue dulu nggak ada SPSI, jadi lumayan bisa dibilang pahit juga. Kan gue sempat cerita juga bahwa gue nggak mau diangkat di Daihatsu saat itu ya, dan mungkin bisa dicek di video gue yang lain. Tapi ya kalau sekarang ya lumayan lah ya. Terus dan gak enaknya lagi di Daihatsu itu kalau lagi nggak bagus ya tergantung lu masuk ke departemen yang foreman-nya seperti apa gitu loh. Kalau lu ditakdirin bagus ketemu foreman yang bener dalam artian yang agamanya bagus, mungkin kedepannya enak. Tapi kan namanya manusia nggak semuanya baik kan. Nah itu tantangannya di situ. Kadang gue pernah ketemu foreman yang sukanya olahraga, jadi semuanya olahraga mulu ya kan. Ketemu foreman yang Islamnya bagus, jadi kegiatannya pengajian mulu gitu mulu jadinya. Jadi yang namanya operator tuh ngikut sama foreman-nya. Ya namanya wajar lah ya kerja di pabrik. Dan selanjutnya mungkin gak enaknya lagi di Daihatsu, lu bakal enak kali ya lihat orang-orang yang suka cari muka. Siapa sih sini? Ya dimanapun ya sama lah, namanya perusahaan ada juga orang-orang seperti itu yang suka show up, yang suka ngejilat, dan itu memang bener-bener situasi yang ngenekin itu apa ya, gak enak untuk di apa ya gak enak untuk dipahami mungkin ya. Tapi ya balik lagi tuh, seenggak enaknya apapun di Daihatsu ya lu jalan aja, lebih gak enak anggur kan. Tapi ya balik lagi ya kan, namanya perusahaan ada enak ada enggaknya, tergantung kita. Tapi ya balik lagi tadi, namanya perusahaan ada enak ada enggaknya, tergantung kita cara menerimanya. Jadi tergantung respon kita nih. Jadi situasi ini kan sebenarnya netral, jadi respon kita yang dipertanyakan, mau ke enaknya atau enaknya. Kalau kita dibikin enak ya enak-enak aja. Cuma ya namanya manusia kadang kan ada titik dimana kita ngerasa jenuh, ngerasa bosan, dan mungkin ya capek juga. Cuman ketika lu di posisi itu ya lu bayangkan aja bahwasanya nyari kerja itu ya capek. Secapek-capeknya lu kerja, lebih capek nyari kerja. Karena kalau capek kerja dapat duit, nyari kerja cuma dapat harapan palsu doang. Jadi ya coba lu bayangin lagi buat teman-teman yang mungkin saat ini ada di posisi itu di Daihatsu dan gak kuat segala macam, lu pikirin lagi baik-baik satu alasan kenapa lu di situ, dan lu bayangin ketika lu susah payah nyari kerja. Dari gue mungkin itu aja, semoga bisa bermanfaat video ini dan semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman yang mau gabung di Daihatsu besok. Semoga Allah mudahkan kalian, Allah jaga kalian, lebih tepatnya kita ya. Semoga Allah jaga kita, lindungi kita, mudahkan kita, dan mudahkan segala ikhtiar kita ya. Sehat selalu bagi seluruh buat kita semuanya. Satu lagi mungkin buat teman-teman yang mau bikin sampai lamaran kerja,
Saya lamar kerja PDF ya digabungin satu sama berkas-berkas kayak ijazah jadi satu file PDF. Bisa hubungi aja nomor gue di 08 93 kali 207 633. Kalau mau nanya-nanya tanyakan di kolom komentar aja, jangan tanyakan lewat WhatsApp. Dari gue itu aja. Kalau ada benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau yang salah itu datangnya dari gue pribadi, gue minta maaf. Dari gue itu aja. Gue Agus Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.